Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita menenangkan hati dan pikiran kita untuk boleh sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Adapun pertolongan kita di dalam nama Allah, Bapa yang menciptakan langit, bumi, serta dengan segala isinya. Tuhan yang setia sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. 2000 tahun yang lalu, anak Allah, Yesus Kristus lahir di dunia, membawa kabar baik, kabar keselamatan bagi kita semua. Mari kita bersukaria bersama, berkumpul untuk memuji dan menyembah Dia. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Joy to the world. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Untuk membuka ibadah Natal kita pada hari ini, kami undang dengan kasih Ibu Pendeta Kue Moili untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini di tengah pandemi yang masih belum berakhir, kami semua boleh mengadakan ibadah Natal di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh sekali lagi bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini juga
Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Tuhan yang mau datang, Tuhan yang sudah lahir ke dalam dunia ini untuk mati bagi kami, sehingga kami tidak mengalami kematian kekal, tetapi kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan-Mu. Seperti tema Natal tahun ini Tuhan, perjumpaan pribadi. Biarlah lewat Natal ini Tuhan, kami boleh sekali lagi Tuhan mengalami dan tidak pernah kehilangan kasih kami yang mula-mula kepadamu. Dan lewat Natal ini boleh meneguhkan kami untuk terus memiliki relasi hubungan pribadi denganmu hari lepas hari. Sehingga sungguh perjumpaan yang pertama denganmu Tuhan, perjumpaan pribadi denganmu terus boleh ada di dalam hati kami. Natal, Tuhan yang boleh hadir hari lepas hari di dalam hati dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan keseluruhan acara demi acara dalam ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami semua. Amin. Ya, jemaat dipersilahkan duduk. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, bukan untuk kepentingan Dia, namun untuk kepentingan kita, untuk menyelamatkan kita dari maut kekal. Oleh sebab itu, bagi kita yang telah diselamatkan, sudah seharusnya lah Dia, Yesus, menjadi pusat hidup kita. Kita hidup bagi Dia, bukan bagi diri kita sendiri, apalagi hidup bagi dosa. Mari kita nyanyikan pujian, Dia pusat hidupku. Bila ku penciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikan
aku ditemaninya. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Iya, terima kasih untuk Komisi Anak-anak dan persembahan pujian yang baik sekali, sukacita. Natal memang selalu identik dengan sukacita. Persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu, selanjutnya kita akan melihat warta singkat dari GKRI Kelapa Gading.
Baik, demikian warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah berapa kali kita merayakan Natal? Bro, lu udah berapa kali? Tahun ini aja kayaknya udah yang ketiga ini. Oh, ketiga. Kalau Tahun ini ketiga kali. seumur Luar hidup biasa. mungkin udah banyak banget kali. Banyak ya. Mungkin Bapak Ibu Jemaat ada yang sudah merayakan Natal 5 kali, 10 kali, 20 kali, atau mungkin bahkan sudah 40 kali, 50 kali lebih banyak dari saya ya. Karena saya belum 30 gitu. Natal selalu identik dengan perayaan yang besar. Perayaan yang penuh gegap gempita, sukacita. Namun semua itu tidak akan ada artinya jika makna Natal itu nggak sungguh-sungguh lahir dalam hati kita. Untuk itu kita akan kembali menyaksikan pesan Natal. Kali ini kita akan mendengarkan pesan Natal melalui persembahan pujian dari Youth. Untuk itu kami persilahkan. Layakkanlah hatiku menyambut Oke, terima kasih buat Komisi Youth yang udah mempersembahkan sebuah pujian yang sangat indah yang boleh mengingatkan kita akan makna Natal. Sebagai ucapan syukur kita atas kasihnya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan secara langsung di kotak yang ada di depan, atau bagi saudara-saudara yang akan memberikan persembahan lewat transfer juga bisa ditransfer
ke rekening BCA Gereja atas nama Ibu Liani Dwi Syamsuddin dengan nomor rekening 0061947841. Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita, seorang Raja rela datang ke dunia, menderita bahkan mati untuk kita semua orang berdosa, meninggalkan kesetaraannya dengan Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Dia yang telah lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami. Untuk yang akan memberikan persembahan ke depan, bisa dimulai dari yang baris paling belakang, bergantian setelah selesai yang dari baris yang paling belakang, dimulai lagi di baris yang kedua. Biar karena ini di sebelah kanan dan kiri kita gak bisa dilewatin, hanya bisa di tengah, mungkin dari baris paling belakang pun dimulai dari yang sisi sebelah sini dulu ya, sisi sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah selesai baru di sebelah kiri, begitu selanjutnya bergantian baris demi baris. Mari kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita nyanyikan yang sekarang dengan yang pria saja menyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Sekarang yang wanita boleh menyanyikan dengan lebih keras lagi. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Oke, bersama-sama lagi. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat. Sang penebus juru selamat dunia. Oke, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan yang akan dipimpin oleh Saudari Feby. Mari jemaat kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Masih tetap bangkit berdiri, tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Randy Tirtanadi. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Seorang anak telah lahir, kita sambut Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan, Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Kepada Bapak Pendeta Randy, kami persilahkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kasih, anugerah, dan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Khususnya hari ini, sejarah mencatat, dunia mengingat, memperingati, dan beribadah kepadamu. Termasuk kami yang ada di ruangan ini, kiranya Tuhan berfirman kepada setiap kami, agar ibadah peringatan Natal tidak menjadi sia-sia. Demi Kristus kami berdoa, dan Roh Kudus kiranya berbicara kepada setiap hati kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi, Shalom. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dengan keadaan yang sangat terbatas, pemerintah kalau dari Kementerian Kesehatan memberikan saran untuk 50%.
Jadi kita di sini hanya bisa menampung 60 orang. Bersyukur dengan kemajuan teknologi, saudara yang ada di rumah tetap bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam Natal hari ini. Tuhan kasih Tuhan, kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi, berkomunikasi, bertemu di dalam segala apapun bentuknya. Terkait dengan itu, ketika saya mengadakan bersama dengan pengurus di tempat ini acara Christmas Carol, kunjungan ke rumah-rumah jemaat Tuhan dengan protokol kesehatan, khususnya bagi mereka yang pasangan muda, yang couple. Ketika kami berjumpa dengan beberapa anak daripada pasangan muda, kami cukup terkejut karena anak-anak yang dilahirkan dalam masa pandemik itu tidak biasa ketemu orang. Jadi ada anak yang ketika kami datang teriak-teriak ketakutan. Ini datang siapa gitu ya? Makhluk apa nih, belum pernah ketemu. Jadi mereka histeris, ada yang takut tidak mau keluar dari kamar, ada di dalam kamar, dan bahkan saya bawa hadiah pun memberikan hadiah itu, dia tetap menangis dan berteriak tidak mau berjumpa. Kenapa seperti itu? Saya sangat maklum. Juga di rumah jemaat yang lain dengan anak yang masih kecil, lahir di dalam masa pandemik, juga terjadi seperti itu. Lalu orang tua berkata, harap maklum Pak, karena anak kami memang selama pandemik jarang ketemu orang. Tapi ketika ketemu dengan satpam bisa, morning Pak, satpam, morning, bisa gitu, karena udah sering ketemu. Tapi anak yang lain begitu ketakutan. Saya katakan bukan salah orang tua semata, karena memang social distancing, jadi jaga jarak. Maka ya nggak salah anaknya memang jaga jarak, nggak boleh ketemu. Saudara yang kasih Tuhan, waktu saya pikir seperti itu, maka ini memang situasi yang tidak ideal. Kita semua ingin bertemu, kita ingin berjumpa. Tidak bisa hanya saudara yang punya anak yang berjauhan pun, walaupun sudah lewat Zoom meeting, lewat video call, tetap kalau ada kesempatan ingin ketemu in person. Kita ingin berjumpa muka dengan muka. Saudara yang kasih Tuhan, inilah tema hari ini yang kita mau renungkan. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita dengan Tuhan hanya secara online, hanya secara jarak jauh, tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi, khususnya terkait dengan tema Natal hari ini? Saya mau ajak saudara membaca Lukas pasal kedua ayat 1 sampai 20. 20 ayat ini kita akan baca silih berganti dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Nanti minta bagian multimedia bantu untuk bisa mengikuti di dalam teks ini. Lukas pasal 2 ada di slide di depan, ayat 1 sampai 20. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua. Harap khotbah Natal pada hari ini boleh memberkati kita semua. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat ke-8. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya sama-sama. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas tidak mencatat perihal orang Majus dan bagaimana perilaku daripada Herodes dengan ahli Taurat. Hari ini saya mau mengajak 6 tokoh yang akan kita renungkan bagi perjumpaan pribadi dari dua kelompok malaikat dan kelompok manusia. Yang pertama, saudara perhatikan di dalam teks saya tulis di bagian slide, ada malaikat Tuhan yang memang menjadi messenger sebagai pembawa berita tentang peristiwa Natal. Malaikat adalah makhluk sorgawi yang melayani Allah dan melayani manusia. Maka malaikat ini memberitakan bahwa good news, kabar baik sekarang sudah tiba. Ternyata kabar baik yang diberitakan oleh malaikat kepada manusia adalah sebuah kabar good news yang juga ingin diketahui oleh para malaikat. Dan sepanjang saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada satu teks yang mengatakan bahwa Allah merencanakan keselamatan bagi malaikat yang jatuh dalam dosa. Tidak ada. Hanya kepada manusia Adam dan Hawa Tuhan rencanakan pada waktu yang sudah ditentukan, maka Allah datang di dalam pribadi Yesus Kristus, dilahirkan, berinkarnasi, menjadi daging, melalui proses kelahiran, mengandung seorang perawan yang melawan daripada natur manusia. Tidak mungkin seorang perawan bisa mengandung tanpa melakukan hubungan suami istri. Tapi Tuhan memakai rahim daripada Maria dan merencanakan keselamatan bagi manusia yang jatuh. Tidak ada dikatakan malaikat yang jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan merencanakan keselamatan buat malaikat. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan memenjarakan, menyimpan untuk sementara waktu sampai Kristus datang kedua kali. Maka malaikat yang memberontak harus dibuang di dalam kekekalan selama-lamanya di neraka alam maut, neraka kekal. Itu sebab ketika kita merenungkan tentang malaikat yang memberitakan tentang good news, Injil, kabar baik, berita bahwa Natal, Kristus datang menyelamatkan orang berdosa, menjadi satu hal yang begitu penting bagi malaikat. Malaikat yang ada di dalam hadirat Tuhan, selalu berjumpa face to face, muka dengan Allah, tapi tidak pernah benar-benar tahu apa yang Allah rencanakan bagi manusia, diawali dengan Adam dan Hawa sampai Kristus datang. Itu sebab berita tentang kelahiran Kristus menjadi satu berita yang menurut para ahli begitu dirindukan oleh para malaikat. Mereka benar-benar ingin tahu. John Wycliffe berkata ini satu berita yang mengherankan malaikat. Kok bisa Allah yang begitu maha suci, begitu maha kudus, ingin menyelamatkan manusia yang sudah memberontak melawan Allah. Maka berita tentang Natal, kedatangan Kristus, berinkarnasi menjadi daging, menjadi satu berita yang mengherankan malaikat. Maka diwakili satu malaikat mengatakan kepada gembala, ribuan malaikat menaikkan pujian kepada Allah. Pujiannya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Perhatikan saudara, bukan semua manusia, tapi malaikat di awal daripada peristiwa Natal mengatakan bagi manusia, di antara manusia
yang berkenan kepada Allah. Maka ada damai sejahtera. Kata shalom, damai sejahtera itu gak ada konflik. It is well with my soul. Keadaan ketenangan jiwa dalam diri manusia. Sekalipun ada pergumulan, ada masalah, pengertian definisi shalom damai sejahtera yang saya pelajari adalah apapun yang saudara dan saya alami, tetap shalom damai sejahtera Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh malaikat, selalu saudara dan saya bisa alami. Amin saudara. Bahkan di ujung kematian sekalipun, ketika kematian tiba, maka shalom itu, damai sejahtera itu senantiasa saudara dan saya bisa alami. Ada begitu banyak orang ketika dia sampai di ujung kematian begitu takut. Tapi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Allah, maka ujung kematian sekalipun merupakan justru pintu gerbang untuk berjumpa dengan Allah. Dari bagian tokoh yang pertama yaitu malaikat, harusnya membuat saudara dan saya mengucap syukur. Pernahkah kita bersyukur dan memuji Allah akan segala karya yang Dia sudah perbuat? Karya Kristus dimulai dengan Bethlehem. Pernahkah kita bersyukur? Setiap kali Natal, apa yang ada di dalam pikiran kita? Perjumpaan malaikat dengan Allah Tritunggal sejak kekekalan sampai kekekalan nanti selalu membawa para malaikat penuh syukur, menaikkan pujian kepada Allah. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya, sulit sekali bersyukur. Ini poin pertama, mengingatkan kita. Apakah kita sudah berjumpa dengan Kristus? Yang dikatakan oleh malaikat, Kristus bukan hanya Kristus, Dia adalah juru selamat dan Dia juga adalah Tuhan. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini jabatan yang pertama. Yang lahir adalah juru selamat, kata malaikat. Yang kedua, Dia adalah Kristus yang diurapi, Mesias, Messiah, the anointed one. Yang kedua, yang ketiga, bukan hanya juru selamat, bukan hanya yang dijanjikan, tapi Dia adalah Tuhan. Bahkan Tuhan, Tuan di atas segala Tuan, Lord of Lords. Inilah berita sukacita. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, kesukaran, mestinya perjumpaan kita dengan Tuhan membawa kita sukacita, membawa syukur kepada Allah. Kita menaikkan puji-pujian akan karya Tuhan yang begitu besar. Mari kita renungkan diri kita. Kalau kita sulit mengucap syukur akan segala peristiwa yang terjadi, ingatlah Natal, Allah jadi manusia. Supaya saudara menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai Kristus dan sebagai Tuhan. Tidak bisa hanya satu, tapi 3 jabatan yang Allah berikan kepada Yesus Kristus. Itu sebab mari kita memberikan pujian, syukur, bukan untuk diri saya, bukan untuk diri saudara, tapi untuk soli Deo Gloria, hanya kepada Allah. Kalau saudara sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, berjuang, berjasa, buat ini, buat itu, katakanlah, aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku. Ini dari malaikat. Lalu kita masuk ke yang kedua, dari respon manusia. Ketika malaikat yang selalu bersama-sama dengan Allah tahu bagaimana memberikan puji-pujian, memberikan kemuliaan kepada Allah Tritunggal, khususnya melalui Natal, bagaimana dengan manusia? Ternyata ada 2 kelompok manusia kalau saudara perhatikan dari teks Lukas dan teks Matius yang tiap Natal kita sering baca dan renungkan. Ada 2 kelompok, yang pertama yang menjumpai secara, mengalami perjumpaan secara pribadi. Tapi ada kelompok kedua yang tidak mengalami perjumpaan. Kalau saudara perhatikan kelompok yang mengalami perjumpaan, saya mau fokus kepada mereka yang mengalami perjumpaan. Saudara perhatikan ada 3 sosok. Pertama, gembala. Kedua, Yusuf dan Maria. Ketiga, orang Majus. Siapakah gembala ini? Nanti kita akan belajar dari gembala. Gembala ini siapa? Gembala ini profesi yang pada waktu itu
adalah profesi yang memang profesi rendah. Ada gembala yang diupah dan seringkali banyak gembala juga yang nakal, yang pergi menggembalakan kambing domba yang dipercayakan kepada dia, lalu diam-diam ambil susunya, terus dibawa lagi ke tempat yang lain, dia bilang nggak ada hasilnya, nggak ada susunya. Bisa terjadi seperti itu. Bahkan yang mengalami dicuri, bisa jadi dia berbohong, ada juga seperti itu. Jadi konotasi tentang profesi gembala pada waktu itu menjadi profesi yang tidak baik, profesi rendahan, belum lagi tidur, makan bareng-bareng dengan domba, dengan kambing, dengan ternak. Maka baunya ini mirip-mirip, beda tipis antara bau gembala dengan bau ternak. Ya orang kalau kerja, ada teman saya kerja di bagian pemotongan daging, maka bau daging sama dengan bau dia sama dengan bau daging. Walaupun udah dicuci, bajunya bisa bau daging. Itu udah nempel. Jadi gembala itu baunya mirip-mirip dengan ternak. Tapi gembala yang dimasukkan di dalam bagian Lukas ini bukan gembala, saya percaya bukan gembala yang model seperti ini, yang dalam arti yang cheating, yang suka ambil kesempatan dari pemilik daripada domba. Itu sebab malaikat, menariknya, bukan datang kepada ahli Taurat, tidak datang kepada imam kepala, tapi justru datangnya kepada orang yang rakyat jelata. Model gembala seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, profesi gembala tadi katakan adalah profesi yang kalau dia memang gembala yang benar, menggembalakan kambing domba yang dipercayakan apakah milik dia atau milik orang lain, dia dibayar upah, maka Tuhan Yesus katakan aku adalah gembala yang baik. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus meniru gembala ini. Maka gembala yang baik itu dia berkorban. Kalau gembala yang jahat, yang asal-asalan, dia tinggalkan aja. Kalau ada harimau kah, ada binatang buas. Soalnya kasih Tuhan, dia punya semangat untuk ambil resiko, berkorban. Itu sebab di bagian ini ketika malaikat datang memberitakan kabar baik, dia datang kepada gembala ini. Mari kita baik-baik renungkan bagian kedua. Apakah saudara termasuk orang walaupun sederhana seperti gembala, tapi kita punya integritas. Kita tidak mau sembarangan melakukan hal-hal yang orang lain lakukan, karena aku tahu ini tugas yang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tapi pada waktu gembala itu mendengar kalimat itu pergi, maka gembala yang ketakutan tadi, dia tidak sungkan untuk meninggalkan kambing dombanya. Karena menurutnya berita yang oleh orang-orang rakyat Palestina, orang-orang Yahudi pada waktu itu sangat menantikan kapan pembebas akan datang. Kapan juru selamat Mesias yang dijanjikan ratusan tahun bahwa akan tiba? Mungkinkah ini? Maka malaikat itu berkata, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbani dalam palungan, dan kamu akan melihat itu. Tanpa panjang pikir gembala ini tinggalkan semua domba-domba yang dipercayakan demi satu berita, satu kepastian yang sudah dinyatakan kepada mereka. Mari kita belajar dari gembala. Apa yang saudara pelajari dari gembala? Dan gembala ini justru yang berjumpa dengan bayi Yesus, dengan juru selamat, dengan Kristus, dan dengan Tuhan. Ada banyak orang terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus relakan. Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau mengasihi orang tuamu, anakmu, siapapun lebih daripada aku, engkau tidak layak bagi kerajaan sorga. Apa maksudnya? Apakah artinya kita kurang ajar, tinggalkan orang tua? Bukan. Apakah artinya kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak? Bukan. Tapi memang saudara, Tuhan tidak ingin diduakan. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin diduakan. Ada satu kondisi di mana saudara dan saya harus ambil keputusan, apakah Tuhan atau manusia? Apakah Tuhan atau profesi saya? Apakah Tuhan atau yang lain dari diri saya? Pada saat seperti itu, mari kita belajar dari gembala. Dia tahu mana yang paling utama. Walaupun dia bukan orang tinggi, penjabat, dengan segala kelimpahannya, dia orang yang rakyat biasa. Tapi justru Tuhan
melalui malaikat pertama-tama datang kepada gembala. Mari kita belajar hal yang kedua. Apakah saudara dan saya punya spirit semangat seperti gembala? Satu hari, semua yang saudara dan saya miliki, suami, istri, anak-anak, harta, semuanya kita akan tinggalkan. Kemarin ada Natal, kurang lebih seminggu yang lalu, pada waktu saya menyampaikan khotbah Natal, ada satu ibu yang masih berduka cita ketika saudaranya tahun ini 2021 2 orang sudah dipanggil pulang. Dia katakan kami tidak bisa merayakan Natal lagi. Ternyata Natal 2020 adalah Natal yang terakhir. 2021 2 orang saudara kami tidak bisa ada bersama. Ketika selesai ibadah saya bicara dengan seorang, dia berkata keponakan saya yang 2 orang juga, salah satunya baru umur 34 tahun kena COVID lalu meninggal. 34 tahun, masih usia sangat muda sekali. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Natal tidak membawa perjumpaan kita dengan Tuhan, ini satu ibadah peringatan yang sangat membahayakan, yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang masuk di dalam gereja. Menurut John Piper, dia ada di dalam gereja, jadi pengurus, bahkan jadi pemimpin rohani, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Waktu saya baca bagian, kok bisa? Ada orang-orang yang sudah melayani, rajin ke gereja, bukan yang cuma setahun sekali ke gereja, tapi ini rajin ke gereja, tapi enggak pernah mengalami perjumpaan pribadi. John Piper mengatakan tidak ada perjumpaan karena tidak ada kelahiran baru. Itu sebab Whitefield, seorang tokoh kebangunan rohani, mengatakan, saya khotbah 300 kali tentang kelahiran baru. Di gereja yang dia layani, 300 kali tema tentang supaya jemaatnya jangan sampai tidak mengalami kelahiran baru. Supaya jangan sampai orang merayakan Natal, memperingati Natal, bahkan pendeta yang khotbah pun tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi, nggak pernah tahu siapa Kristus. Apakah dia cuma juru selamat, bukan Tuhan saya, atau dia cuma salah seorang juru selamat, salah satu, bukan satu-satunya. Waktu saya renungkan bagian ini, ternyata itu membuat seorang pengusaha yang begitu gelisah. Pak, saya sudah melayani, ketika saya merenungkan apa yang saya sudah kerjakan, benar-benar saya selamat gak ya Pak? Loh, kok masih ragu-ragu? Kok masih bimbang? Iya Pak, saya mulai menggumuli apa yang saya sudah kerjakan. Saya mereflek di hadapan Tuhan. Saya katakan, kalau engkau masih ada kegelisahan tentang keselamatanmu, tentang relasimu dengan Tuhan, itu berarti tanda positif. Apa positif? Kita masih ada relasi dengan Tuhan. Yang bahaya orang tidak lagi merasakan apa-apa. Yang bahaya orang merasa aman-aman saja. Gembala mengingatkan kita untuk belajar, memikirkan, mengutamakan first thing first. Mana yang paling utama? Sekalipun aku harus berkorban. Saudara, ini memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya satu kesungguhan mau taat, rela berkorban. Seperti gembala yang meninggalkan kambing domba. Yang ketiga, mari belajar dari tokoh Yusuf. Yusuf di dalam Alkitab Tuhan pakai namanya istri mesti ada suami. Tapi dalam tunangan Yusuf dan Maria ternyata dikatakan Maria sudah hamil, sudah mengandung. Di dalam prosedur perjanjian lama di dalam kitab Ulangan, kalau orang Israel kedapatan belum menikah, baru tunangan memang sudah hampir mirip menikah karena memang tinggal satu langkah lagi yaitu berhubungan suami istri. Kalau kedapatan tidak perawan, maka Musa di dalam hukum Taurat bisa memberikan surat cerai. Maka bisa menceraikan tunangannya ini baik dengan diam-diam atau panggil 2 orang saksi. Aku kedapatan mendapati bahwa calon istriku sudah tidak perawan lagi.
maka ini aku kasih surat cerai, ini ada saksi, silakan jadi saksi, cerai, selesai. Tapi Yusuf di dalam Alkitab dikatakan, dia adalah seorang yang tulus hati. Apa artinya tulus hati? Tulus artinya seksama di dalam melakukan seluruh firman Tuhan. Ini Yusuf. Dia orang yang sangat memperhatikan Tuhan maunya apa. Hukum Taurat bilang apa? Aku harus bagaimana? Sebagai orang yang tulus hati, dia mau menceraikan Maria diam-diam. Namun di dalam ayat 24, mari kita baca bersama apa yang saudara dan saya dapat ambil dari perjumpaan Yusuf. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Yusuf nggak ngerti, stres dia. Tunangannya belum aku pegang, belum aku apa-apa, kok udah hamil. Dan sekarang malaikat kasih tahu di dalam mimpi, Yusuf, kamu jangan ceraikan Maria karena Maria mengandung bukan karena benih laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Jelas sekali, karena Roh Kudus. Maka Yusuf di dalam ketulusan hatinya, dia mau terapkan, dia mau menerapkan, dia mau mempraktekkan firman Tuhan yang dia sudah pelajari. Kalau konteks sekarang Alkitab, ketika kita baca Alkitab, lalu kita baca Alkitab firman Tuhan bilang ini, lalu kita tergoda untuk melakukan yang lain. Bukankah seperti itu saudara? Ketika kita tahu firman Tuhan bilang A, kita nggak mau A, kita maunya B, kita maunya melanggar. Itu pergumulan Yusuf. Kan aku nggak salah kalau menceraikan, aku diam-diam, aku baik-baik supaya Maria tetap ada muka. Tapi malaikat berkata, jangan, dia bukan mengandung karena laki-laki. Maka Yusuf di dalam pergumulan, dalam keheningannya dia ambil sikap, aku harus belajar taat. Maka disitulah Yusuf berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bukankah saudara dan saya bisa jadi seperti Yusuf juga? Ketika kita tahu yang benar, lalu ada godaan, ada ajakan dari yang lain, yang mana kita mesti pilih? Ini satu hal yang sangat realistis. Ketika Yusuf tahu dan ada Tuhan bicara, maka orang-orang lain mungkin masih ngomong, tapi sekarang aku harus tanggung ini. Dia hamil, dia mengandung bukan karena hubungan dengan laki-laki. Saudara yang kasih Tuhan, ini pergumulan yang diambil Yusuf. Itu sebab Yusuf ketika sudah menyelesaikan tugas panggilannya menjadi suami Maria, saudara tidak membaca lagi kisah tentang Yusuf. Dia seorang tukang kayu, sehingga Yesus juga disebut anak tukang kayu. Setelah itu perjalanan Yusuf seolah-olah selesai. Banyak penafsir ahli berkata, Yusuf kemungkinan besar meninggal dalam usia tidak tua, usia muda. Tidak lama setelah peristiwa Natal terjadi. Saya tidak tahu mengapa Tuhan punya rencana seperti itu. Bisa jadi Yusuf, di dalam kalau kita membaca Alkitab, tugas yang Tuhan berikan bagi Yusuf sudah cukup, sudah selesai. Alkitab Matius berkata, engkau orang yang tulus hati, dan itulah Yusuf. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat pribadi Yusuf dalam pribadi kita. Ketika pergumulan terjadi, Tuhan tidak pernah tidak menguji saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah tidak menguji saudara dan saya. Setiap saat dalam satu fase kehidupan, dari satu level naik level, saudara dan saya sebagai anak Tuhan akan terus menerus diuji. Apakah memang saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan? Ini bagian dari Yusuf. Yang ketiga, mari kita melihat orang Majus. Setiap Natal kita lihat seringkali gambar orang Majus. Ketika saudara mau lebih detail memperhatikan orang Majus, ternyata orang Majus ini berasal dari timur. Timur biasanya konotasinya ke Persia, ke Babilonia. Perjalanannya kurang lebih menurut para ahli 400 miles. 400 miles itu 600 sekian kilometer, hampir 650 kilometer. Jadi kurang lebih dari Jakarta sampai ke Surabaya, cuma kelebihan kurang lebih 50-70 kilo. Sedikit udah mau sampai Surabaya.
Kalau ditempuh dengan jalan kaki, kalau saudara Google Map, saudara search jalan kaki dari Jakarta sampai ke Surabaya kurang lebih berapa? Saya sempat lihat kurang lebih 6-7 hari. Kalau saudara konstan memang saudara kuat, nyampe di sana. Para ahli mengatakan dengan jarak dari Persia sana, orang Majus ini jalan dengan onta, kita melihat 3 orang sebetulnya lebih daripada 3. Sebetulnya lebih daripada 3 orang Majus. Para ahli berkata lebih dari 3. Tapi dengan ketekunan dan kesungguhan dengan onta, berjalan kurang lebih menurut ahli, banyak tafsiran, tapi saya lebih cenderung mengatakan 3-4 minggu. 3-4 minggu perjalanan sana. Dan sampai kepada Yesus Kristus sudah tidak lagi bayi. Kita seringkali melihat gambar Natal yang termasuk saya dari sekolah minggu. Orang Majus datang kepada Yesus Kristus masih dalam pangkuan, padahal sudah 2 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena Matius mengatakan sudah ada di dalam rumah. Dia sudah ada di dalam rumah membawa persembahan yaitu emas dan kemenyan dan mur. Masuk mereka ketika dengan pertolongan Tuhan melalui astronomi perbintangan sampai ke tempat di mana Yusuf dan Maria berada bersama dengan Yesus sudah ada di dalam rumah. Maka masuk mereka ke dalam rumah dan melihat anak itu bersama Maria. Terjadi perjumpaan juga antara orang-orang Majus ini dengan Yesus Kristus. Dan yang menariknya, walaupun mereka orang pintar, orang cendekiawan yang mempelajari sacred writings, artinya tulisan-tulisan yang suci dipelajari oleh orang Majus, mereka orang bijaksana, bukan orang bodoh, mereka orang punya harta, datang kepada Yusuf dan Maria hanya untuk menyembah dan memberikan persembahan. Kenapa begitu saudara? Karena dia tahu yang lahir ini bukan sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah Allah yang sejati. Saudara, waktu berjumpa dengan Yesus, saudara melihat Yesus itu sebagai apa? Ada orang melihat Yesus hanya sebagai, makanya ada istilah teologi center class. Kenapa teologi center class? Karena melihat Yesus seperti center class. Tidak melihat Yesus secara utuh bahwa dia bukan hanya manusia sejati, tapi dia juga adalah Allah yang sejati. Orang-orang Majus bukan orang Israel, orang-orang non-Israel, tapi datang mencari Yesus. Dia tahu yang hadir yang datang ini adalah manusia yang sejati karena dilahirkan, tapi yang kedua dia adalah Allah yang sejati. Kenapa bisa tahu begitu? Ketika orang Majus sampai kepada Yerusalem ketemu dengan Herodes, Herodes panggil dia, kamu lagi cari apa? Ini ada bintang yang menurut ahli perbintangan dan kami termasuk ahli perbintangan juga, ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Herodes bilang, coba panggil imam kepala, panggil ahli Taurat, buka semua kitab Taurat, benarkah ada berita, ada nubuatan akan lahir di Bethlehem? Ternyata betul. Itu sebab Herodes berkata, kamu pergi dulu, nanti kalau sudah ketemu dengan bayi itu yang namanya Yesus itu, kasih tahu saya juga akan datang. Mau apa? Aku pun, kata dia, mau sujud menyembah sang raja. Mungkinkah Herodes mau menyembah Yesus Kristus? Herodes kalau Bapak Ibu pelajari secara sejarah, dia memerintah 37 sebelum Masehi sampai 4 Masehi Yesus Kristus dilahirkan. Itu orang raja yang sangat kejam. Rata-rata dalam pemerintahan Romawi adalah orang-orang yang kejam, termasuk Herodes. Herodes punya istri 10, 2 dibunuh. Punya anak 2 juga dibunuh, iparnya juga dibunuh. Maka ada seorang berkata, lebih baik katanya menjadi babinya Herodes daripada jadi anak Raja Herodes. Saudara bayangkan, saking kejamnya Herodes, maka ada yang berkata lebih baik jadi babi. Kalau jadi babi kan ya udah, tinggal tunggu aja kapan mau dibikin babi guling. Udah jelas. Tapi jadi anaknya nggak ada ampun. Dia nggak suka sikat. Ini seperti pemerintahan di Korea Utara. Nonton K-pop, film, wah bisa dieksekusi itu. Gara-gara cuma nonton film Korea Selatan. Hati-hati saudara yang suka nonton film Korea. Kalau hidupnya di Korea Utara. Kalau di Indonesia nggak ada. Tapi di Korea Utara kita baca kaget.
jual CD-CD itu, film-film Korea Selatan bisa dieksekusi. Ngeri sekali, kejam sekali. Ini juga yang terjadi dengan Herodes. Bahkan waktu Herodes mau mati, dia khawatir nanti waktu dia mati nggak ada yang nangisin. Saudara, kalau ada orang meninggal, maka dilihat iring-iringannya berapa panjang. Makin panjang iring-iringannya menurut ukuran manusia, ini orang-orang penting, orang dihormati. Oh, panjang sekali. Maka Herodes dia tahu dia orang kejam. Dia perintahkan, waktu saya mati, nanti orang-orang Yahudi yang ada di dalam penjara, dia perintahkan kepada para tentara, kamu eksekusi mati. Supaya nanti ada orang-orang Yahudi yang cucur air mata, sedih. Anggaplah, walaupun ada orang mati bukan untuk aku, tapi ada air mata yang mengalir. Saudara bayangkan, sadisnya seorang Raja Herodes. Tapi bersyukur sejarah mencatat, pada waktu Herodes mati di abad keempat, ini orang-orang Yahudi yang sudah dimasukkan dalam penjara, dibebaskan, tidak jadi dieksekusi mati seperti perintah Herodes. Saudara, sangat kontras. Orang dari jauh 400 mile, 640, 650 km orang-orang Majus datang untuk menyembah sang raja. Tapi Herodes berkata, aku mau jumpa dengan bayi itu. Aku pun hendak menyembah dia. Ternyata Matius mencatat dalam pasal 1, pasal 2, Herodes pura-pura. Ketika kepura-puraan terjadi, maka Herodes seumur hidup sampai mati tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Ini bagian yang sangat menggetarkan saya juga. Jangan sampai kita tidak pernah berjumpa dengan Yesus karena kita penuh dengan kepura-puraan. Dia berpura-pura mau menyembah Yesus. Pergi selidiki Matius 2 ayat 8. Dengan seksama hal-hal mengenai Yesus Kristus, mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, ayat ke-8, kabarkanlah kepadaku, kata Herodes. Supaya apa? Aku pun datang menyembah dia. Benar gak kalimat ini? Ternyata Matius mengatakan dia berpura-pura. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita menyelidiki hati kita. Sudah sekian lama kita jadi orang Kristen. Sudah sekian lama kita merayakan Natal, memperingati Natal. Hari ini kita renungkan apakah kita sudah berjumpakah dengan Kristus, Tuhan, Juru Selamat yang lahir di kota Daud. Maka ketika saya merenungkan bagian ini, pikiran saya kemana-mana, melihat diri saya, melihat apa yang juga saya lihat, melihat keadaan orang-orang Kristen, kekhawatiran seperti yang dikatakan oleh John Piper dan Whitefield dan banyak hamba-hamba Tuhan yang mau membawa jemaat kepada Tuhan. Kiranya juga menjadi kegelisahan bagi kita. Natal tanpa perjumpaan pribadi menjadi sia-sia. Maka ketika orang Majus ketemu dengan Yesus, dia bawa emas, kemenyan, dan mur. Tuhan Yesus pada waktu ditafsirkan oleh para ahli sudah 2 tahun. Ketika dikasih tahu bahwa Herodes begitu marah karena orang Majus pergi ke dalam jalan lain, tidak lagi kembali kepada Herodes, kasih tahu informasi tentang Yesus Kristus, maka Yusuf dan Maria membawa Yesus menurut Matius menyingkir ke Mesir. Supaya apa? Terhindar dari pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Herodes. Selama penyingkiran ke Mesir, maka saudara tahu, emas yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus dijadikan satu alat Tuhan untuk membiayai kehidupan daripada Yusuf dan Maria membesarkan Yesus Kristus. Saya kadang-kadang gak habis pikir, kenapa Tuhan harus pakai orang jauh dari timur, orang asing? Kenapa gak pakai ahli Taurat? Kenapa gak pakai imam kepala? Kalau dalam konteks gereja, kenapa gak pakai orang dalam gereja sendiri? Kenapa pakai orang asing? Kenapa Tuhan pakai orang Asyur, pakai orang Babel, pakai orang Persia untuk mendidik, mengajar anak-anaknya? Saudara, waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan, biarlah hati saya, hati saudara lebih takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau berkorban bagi Tuhan,
nanti Tuhan bisa pakai orang lain berkorban untuk mempermalukan Israel, untuk mempermalukan orang-orang yang percaya, karena Dia Allah, Dia Tuhan. Mari kita renungkan hari ini tentang kesungguhan perjumpaan kita. Semakin orang berjumpa dengan Tuhan, semakin dia rela berkorban. Dia semakin tahu mengucap syukur dan sujud menyembah. Beda dengan ahli Taurat di bagian akhir ini. Saya katakan ahli Taurat ini mewakili orang-orang yang mereka mendengarkan apa yang kau ucapkan tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka dengar, mereka baca. Ahli Taurat dari remaja masuk seminari sampai umur 40. Nanti umur 40 kamu jadi ahli Taurat, apakah jadi orang Farisi, apakah jadi orang Saduki. Nanti orang-orang kumpul semua, pemuda-pemudi dari seluruh dunia datang ke Yerusalem karena sebagai pusat daripada teologi Israel, Yudaisme pada waktu itu, pengen belajar. Maka orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi punya posisi yang baik. Ngeri sekali. Saya pun diingatkan ketika ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, terus-menerus mengorbankan diri, atau kita memakai segala fasilitas yang ada justru bukan untuk membawa orang kepada Tuhan, takut dan gentar, tapi membawa kepada diri sendiri. Dari ahli Taurat saya belajar bagaimana harus takut dan gentar, bukan hanya belajar Alkitab, tapi mempraktekkan Alkitab. Bukan hanya kita bicara tentang dosa, tapi apakah kita takut dan gentar ketika kita berbuat dosa. Maka Jonathan Edwards berkata, salah satu ciri orang Kristen yang benar adalah ia selalu berduka. Berduka bukan karena ada kesulitan, ada kesukaran, ada penyakit. Saudara bisa berduka, saya bisa berduka. Tapi kedukaan, kegelisahan yang paling suci, yang paling benar adalah Edwards berkata, berdukalah. Karena apa? Karena dosa. Kenapa saya belum bisa mengasihi Tuhan secara utuh? Kenapa saya menjadikan orang lain, orang-orang tentu yang paling utama dalam hidup saya, bukan Kristus? Kiranya khotbah Natal mengingatkan kita, bagaimana saudara dan saya? Yesaya 29 ayat 13 berkata, dan Tuhan telah berfirman, karena bangsa ini satu teguran yang sangat keras dari Tuhan, mendekat dengan mulutnya memuliakan aku, dengan bibirnya, padahal hati mereka jauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini ngeri saudara. Bukankah saudara dari kecil sebagai orang Kristen sering suruh hafal ayat? Kita banyak hafal ayat. Yohanes 3 ayat 16, Ibrani 9 ayat 27, Roma 6 ayat dan sebagainya, ayat-ayat yang kita hafal. Matius 7 ayat 7, banyak kita hafal. Tapi waktu kita pakai hafalan-hafalan ini masuk dalam gereja, tapi hati kita tidak ada di sana, saudara tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Apakah kita di dalam Natal demi Natal, ketika kita bergumul, kesulitan, ada penyakit, ada berbagai hal yang Tuhan izinkan, masihkah kita ada perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tetap bisa mengucap syukur kepada Allah, sehingga kita dapat tetap senantiasa memuji Allah. Mari saudara melihat diri kita masing-masing. Apakah kita ada ketaatan? Apakah ada iman menghadapi situasi yang Tuhan izinkan terjadi? Tetapkah kita pegang janjinya dan tersungkur menyembahnya? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan pada ibadah Natal hari ini. Tuhan benar, dari ke-6 tokoh yang kami dengar dan kami pelajari, seringkali kami tidak pernah berjumpa dengan Tuhan. Karena kami tidak rela untuk berkorban. Kami terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami jaga perasaan orang lain daripada menjaga perasaan Tuhan. Itu sebab hari ini biar kami belajar untuk taat. Sehingga ketika kami menjadi orang Kristen, beribadah, melayani Tuhan, di atas, di bawah mimbar, sungguh kami sudah dan terus-menerus mengalami
perjumpaan secara pribadi, karena Engkaulah satu-satunya kekasih jiwa kami. Bukan hanya sementara, tapi sampai kekekalan. Karena semua yang kami miliki, suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, harta, semua akhirnya harus kami tinggalkan. Dan kami berhadapan muka dengan Engkau. Kiranya Natal membawa kami semakin hari semakin mengasihi-Mu. Semakin hari semakin tahu bagaimana kami melihat seluruh rencana Tuhan. Inilah doa kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada... Oh ya, baik. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Maaf saudara, silakan bangkit berdiri untuk merespon firman Tuhan. Kita membacakan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Bapak Randy Tirtanadi yang sudah membawakan firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh menjadi pelajaran buat kita, menjadi bahan renungan buat kita. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai pusat hidup kita? Kita mau berterima kasih juga kepada Bapak Benyamin Krismayadi yang berkat beliau kita boleh merayakan Natal pada hari ini. Beliau adalah Ketua Panitia Natal pada Natal 2021 ini. Untuk Pak Beben yang boleh kita undang ke depan untuk mengadakan kata sambutan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Shalom. Wah, udah gembira semuanya. Selamat siang. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat hamba Tuhan, Pendeta Randy dan Pendeta Kue Moili. Yang terhormat Majelis Gereja GKRI Kelapa Gading. Yang terhormat Ketua Komisi dan rekan-rekan pekerja sepelayanan. Yang terhormat Jemaat GKRI Kelapa Gading, baik yang hadir di sini maupun yang beribadah di rumah masing-masing via Zoom live streaming pada siang hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah dan kasih setianya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, sebagai Ketua Panitia Natal Gereja GKRI Kelapa Gading untuk tahun 2021 ini, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota panitia, para donatur dan semua pihak yang telah terlibat sehingga perayaan Natal hari ini dapat kita laksanakan. Seperti yang telah disampaikan oleh Pendeta Randy dalam renungan Natal yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bahwa Natal yang kita peringati 25 Desember ini dapat kita jadikan sebagai suatu perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat manusia, yaitu Kristus Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat manusia memberikan kita suatu pengenalan akan Allah, melihat perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan juga memahami jalan-jalannya. Dan dari perjumpaan pribadi ini,
kita semua mendapatkan kekuatan iman untuk mengisi menjalani hidup di hari-hari mendatang. Selaku Ketua Panitia, saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan di dalam penyelenggaraan Natal kali ini dan kiranya dapat diperbaiki pada perayaan Natal di tahun mendatang. Sebagai akhir kata, saya ucapkan selamat Natal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Beben. Dan sebentar kita akan menyaksikan sebuah persembahan lagi yang dipersembahkan oleh Komisi Wanita. Oke, silakan. Terima kasih untuk persembahan pujian yang dibawakan oleh Komisi Wanita. Selanjutnya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau tahun ini Tuhan boleh mempercayakan jemaat sekalian juga untuk berbagian dalam pelayanan Tuhan, pekerjaan misi secara khusus untuk menjadi sponsor bagi salah seorang calon hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, yaitu Saudara Petrus Vicky. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini Saudara Petrus Vicky juga ingin menyampaikan pesan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, ucapan terima kasih juga ucapan selamat Natal. Sebab itu videonya dapat saya persilahkan untuk diputar. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya bersyukur buat pemeliharaan dan pimpinan Tuhan sehingga saya boleh menyelesaikan satu semester ini dengan baik. Dari awal saya masuk kuliah sampai akhirnya saya boleh menyelesaikan satu semester ini dengan baik. Saya yakin dan percaya semua karena pimpinan dan anugerah Tuhan. Saya boleh studi dengan baik, saya boleh bertemu dengan orang-orang yang berbeda pulau, orang-orang yang berbeda budaya, berbeda suku dengan saya. Dan ini menjadi satu pelajaran bagi saya untuk saya boleh mempersiapkan diri untuk saya melayani Tuhan ke depannya nanti. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai. Saya juga bersyukur satu semester ini saya boleh menikmati anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan,
Dan satu hal yang menjadi kekuatan bagi saya, yang menjadi penghiburan bagi saya, yaitu kedaulatan Tuhan. Di dalam kedaulatan Tuhan ini saya mengerti bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terjadi di luar kehendaknya Tuhan. Apapun yang terjadi, saya kena percaya atas izinnya Tuhan. Baik itu ketika ada kesulitan, ada kesusahan, kelemahan, dan apapun itu, saya yakin semuanya atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan di balik kesusahan, di balik kelemahan, di balik semua itu ada rencana dan maksud Tuhan yang indah bagi kehidupan saya. Inilah yang menjadi kekuatan saya untuk saya tetap teguh melayani Tuhan, untuk saya tetap teguh menjadi hamba Tuhan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Jemaat Tuhan GKRI Kelapa Gading Gereja Ramani Indonesia yang terus mendukung, mensupport saya sehingga saya boleh menyelesaikan satu semester ini dengan baik. Biarlah Tuhan terus memelihara jemaat sekalian, memberkati usaha dan pekerjaan, memberkati kehidupan hari lepas hari, rumah tangga, keluarga. Tuhan terus memimpin dan memelihara jemaat sekalian. Bila Tuhan terus memakai juga jemaat sekalian menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat supaya terus memperluas pekerjaan Tuhan. Saya berterima kasih kepada jemaat sekalian, kiranya Tuhan yang memimpin, memelihara jemaat Tuhan untuk terus mencintai Tuhan, untuk terus berbagian dalam pekerjaan Tuhan, dan Tuhanlah sendiri yang memelihara jemaat Tuhan. Terima kasih sekali lagi jemaat GKRI Kelapa Gading. Saya juga mengucapkan Selamat Natal kepada jemaat sekalian. Kiranya di dalam suasana Natal ini jemaat Tuhan boleh bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita semua, yang adalah penopang kita semua. Bila di suasana Natal ini jemaat Tuhan boleh diperbarui iman, cinta kasih di dalam Tuhan, supaya boleh terus mencintai Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, dan boleh berbagian untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dalam gereja GKRI Kelapa Gading ini. Kiranya Tuhanlah yang ditinggikan, Tuhanlah yang dipermuliakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada gereja GKRI Kelapa Gading, kepada jemaat Tuhan sekalian, para hamba Tuhan, pengurus gereja. Bila Tuhan yang memelihara, memberkati jemaat Tuhan sekalian. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang tanpa harapan. Yesus lahir menjadi manusia dalam bayi kecil tak berdaya untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Yesus lahir dalam keheningan malam, di tempat yang tidak selayaknya, dibaringkan di dalam palungan yang hina dan jijik, karena kasih-Nya bagi kita semua. Kita akan kembali memaknai malam kudus, malam saat Yesus lahir ke dalam dunia dengan menyalakan lilin bersama. Sebelum kita menyalakan lilin bersama-sama, kita akan memanggil beberapa perwakilan dari gereja untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin terlebih dahulu. Untuk yang pertama, saya undang dengan hormat Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Randy Tirtanadi, boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin yang pertama. Yang kedua boleh bersiap-siap untuk maju ke depan, Wakil Gembala Ibu Pendeta Kue Moili. The stars are brightly shining. It is the night of our dear. Yang ketiga kita undang perwakilan majelis dan pengurus, Bapak Daniel Jumali untuk maju ke depan menyalakan lilin. The world in sin and error pining till He appeared and the soul felt. Yang keempat kita undang untuk maju ke depan isi anak-anak, Bapak Ibu Ita Margareta untuk maju ke depan. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Yang kelima
kita undang ke depan Gading Taviani untuk maju ke depan menyalakan lilin. Gak apa-apa deh, dikecilin sama Dodi yang maju. Yang keenam kita undang ke depan perwakilan dari Komisi Wanita, Ibu Rina Anggra ini untuk maju ke depan mewakili Ibu Nelly. Untuk mewakili dari Ibu Nelly untuk menyalakan lilin. Dan yang terakhir kita undang ke depan juga untuk Ketua Pasutri Bapak Dodi untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyalakan lilin bersama-sama. Untuk petugas lilin dipersilahkan maju ke depan. Dan kita akan menyanyikan lagu Oh Holy Night ini bersama-sama. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine, oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh
Kami beribadah mengingat kelahiran-Mu dan juga merayakan dengan kesederhanaan. Kiranya sungguh-sungguh kami boleh mengalami terang Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dengan Juru Selamat kami, dan dengan Tuhan kami. Sertai anak-anak-Mu di dalam setiap pergumulan, Tuhan berikan kemenangan, berikan terang di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah kegelapan, keheningan yang kami hadapi dalam konteks keluarga pribadi kami masing-masing. Sebentar kami juga ada ramah tamah, kiranya Tuhan memberkati makanan minuman yang telah disediakan oleh gereja Tuhan tempat ini. Boleh menjadi berkat berkepanjangan. Demi Kristus kami berdoa. Kita boleh mematikan lilin. Mari kita menerima berkat yang dari sorga. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus. Kiranya melalui Natal hari ini boleh terus menyertai kita, memberkati perjalanan iman kita, sampai kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Saya persilakan pada Oke, Bapak Ibu dan liturgi. saudara-saudara sekalian, perayaan dan ibadah Natal kita pada siang hari ini sudah hampir selesai, tapi saya masih minta Bapak dan Ibu untuk tetap tinggal di kursinya masing-masing karena akan ada konsumsi yang akan dibagikan ke kursi masing-masing. Oke, di penghujung acara kita pada siang hari ini, kita mau menyebarkan kabar sukacita Natal kepada sekeliling kita. Kita mau nyanyikan lagu Go Tell It on the Mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds kept their watching, or silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. The shepherds kept their watching, or silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the
hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengucapkan selamat Natal sambil kita menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Kita bisa memberikan salam kepada sesama kita dengan salam namaste aja. Namaste. Menjaga protokol kesehatan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy Selamat New Year. Natal semuanya.